Yang biasa harus rumpah Nah, ini saya belum ngeluarin. Yang biasa harus rumpah Nah, ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok Pak. Yang Bapak- hutan. Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ini itu udah tanah milik CKP. Terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita izin. Oh belum Bapak. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak izin, mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah IUP CKP, yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Saya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya doraka sama leluhur saya. Amin. Amin Pak, abdi kayak gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi saya bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Kalau ini nanti, ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon in leach. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian ball mill sampai minimal 200 mesh, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan cyanida. Cyanida loh Pak. Betul. Buang cyanidanya kemana? Nah, tadi Bapak sempat ke sana terus ke sana Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan treatment menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, sehingga kemudian cyanida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Nah, dengan waktu tertentu, dan kami pun Kalau cyanidanya bocor? nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility, dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Tidak akan bisa, makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten kan. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Bapak lewat rusak. Mohon Manawi tieta Pak, kadite rada rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah Udah tahu rawan, kenapa nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Tongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati itu masyarakat dari menambang, mohon maaf, walaupun tidak ada izin. Nanti habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru di sini masyarakatnya lebih kooperatif. Bukan Pak. Kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah ya kan, saya juga memahami Pak. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Tongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini justru masyarakat duluan Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena terus kita mendapatkan Ini izinnya beralih-alih ya? holdingnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Izin yang awal dijual lagi, izin yang baru dijual lagi ya? pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Jadi ini sudah tangan yang keberapa? Boleh, kalau boleh. Pertama ini Antam Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Bapak ya. Sampai tahun 99. Mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3 Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 98 terjadi krisis. Sehingga akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Nah kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kancana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintah Antam, izinnya di CKP, sehingga tidak bisa juga produksi. Nah pada saat itu masyarakat melihat peluang udah ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Nah pada saya masuk ke sini tahun 2011 itu berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana untuk bisa memberhentikan penambangan ilegal, baru berhasil di tahun 2016 Pak. Dulu sudah ada tambang ilegal di sini? Banyak. Kalau alhamdulillah sekarang sudah bersih. Oke. Betul. Nah kemudian kenapa waktu itu polisi juga susah bertindak? Karena CKP waktu itu belum punya tanah Pak. Kata Pak Polisi, Bapak juga sebagai pemilik IUP nggak boleh masuk sini loh, karena tanahnya belum bisa. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan panjang di 2016
tanah itu bisa kebeli Pak. Kemudian diajukan sertifikat, jadi 3 sertifikat. Totalnya tadinya tanah siapa? Tanah perkebunan teh Gunung Rosa, 50 hektar. PTPN? Bukan Pak. Swasta. Sosro kalau tidak salah ya, yang menyuplai ke Sosro. Yang 50 hektar kagungan PT Gunung Rosa Mas, teh. Kemudian yang 11 hektar punya masyarakat sekitar. Yang 5.000 itu di depan tanah perhutanan yang kami akan ajukan izinnya. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Itu sudah ada camp. Kan harus ngebuka lahan nantinya Pak. Nah, kebetulan kita underground sebetulnya Pak. Jadi kan tetap aja atapnya harus dibuka. Kalau tidak Pak, aturannya di Jawa Barat atau sebetulnya kalau di Pulau Jawa itu sudah tidak boleh lagi penambangan mineral emas yang open pit. Tapi harus underground, minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak melihat ini dibuka? Karena ini untuk bangun pabriknya Pak. Nanti, nah kalau dulu sebenarnya Belanda. Saya mau ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Munang atau Bu, kan kalau pejabat lain kan mudah dirayu. Betul. Pejabat ini susah dirayu Pak. Betul. Makanya kami. Saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri Pak. Insya Allah di sini seur Pak. Iya. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Nah, makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Jadi ditemukan 1927. Kemudian oleh Belanda ditambang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Makanya kenapa kita nambang rusak? Nah, waktu itu batuan di sini dibawa ke Rejang Lebong, Pak. Kan pengolahan emas pertama itu ada di Bengkulu, Rejang Lebong. Emasnya yang diborong oleh Tengku Markam yang kemudian dibahkan oleh negara yang sekarang menjadi Monumen Nasional Monas, Pak. Sebenarnya ini mempunyai sejarah yang sangat bagus, Pak. Makanya di sini disebutnya daerah Gunung Rosa. Kenapa demikian? Karena dulu istri yang memegang Rosa mah penyanyi Pak. Miss Rosa Pak. Jadi dulu istrinya orang Belanda. Nah, namanya Miss Rosa. Makanya disebut Gunung Rosa. Upamanya disebutnya Capalu. Lantaran dulu di depan tadi ayat terowongan teh ada gambar palu Pak oleh Belanda. Orang Indonesia, orang Sunda kan gambar, wah ini mah Capalu. Sampai sekarang nalah daerahnya daerah Capalu. Ini berapa yang dibuka? Nah, total yang dibuka itu yang sekarang untuk pembangunan fisik 1,5 Pak. 1,5 hektar. 1,5 dari tanah yang sudah kami miliki 62 hektar dari total yuk 2.400 hektar. Karena tapi 2000 teh kan yang punya tanah negara. Betul. Yang punya bapak mah cuman 62 hektar. Itu. Manawi teh eta abdi embung aing mah bisa ngebangan tangkalna. Ya, insya Allah Pak, kita jaga bersama. Karena apa? Sok sekarang gini, dari 2000 sekian itu yang dibuka lahan berapa? Cuma ini aja Pak. Nggak ada buka lain lagi? Nggak ada lagi. Cuma 60? Ini, kami harus ceritakan secara ini. Kalau berdasarkan FS itu total, semua infrastruktur, pabrik, segala macam total itu 7 hektar. Sampai betul-betul tambang itu berjalan sampai akhir. Dari 2000 itu hanya 7 hektar? 7 hektar, dan itu di atas tanah kami sendiri. Untuk pabrik? Bukan Betul. urusan di atas tanah Bapak Pak, bagi saya mah. Buka lahannya mengganggu ekologi tidak. Karena kalau longsor, mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anggar tuh bisa Pak. Mohon maaf ya, ini tanah saya, tanah pribadi. Walaupun longsor kan tanah pribadi, tetap maut mah maut siap, Pak. Siap. Itu saya mah nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Barat, nggak mau. Terus terang, apalagi saya izin Pak, saya dipekerjakan memang dari setiap pegannya itu saya selalu ikut Pak. Kalau saya boleh cerita, hampir tidak ada tambak emas yang dari nol itu investornya asli Indonesia. Tidak ada. Karena memang berat Pak. Sama aja kita ngebor sesuatu yang belum pasti. Bayangkan Pak, kalau namanya ngebor emas tuh pakai mata berlian. 1 meter dalamnya itu 3 juta Pak biayanya. Pak, emas itu rata-rata asli Indonesia Pak. Leres. Mas Joko. Gitu. Ini sebetulnya Pak, ini apa ya? Historinya tuh. Nah sekarang Bapak kalau tidak dikeluarkan yang sisanya, hanya mengandalkan ini, bisa berproduksi? Ya apa adanya. Produksinya tidak maksimal. Iya. Terus terang Pak. Ya seperti contoh memang dapatnya cuma sedikit. Betul. Antara biaya produksi dengan hasil produksi jauh. Tong boro ngabangun infrastruktur, menerken jembatan ruksaknya tuh bisa. Manawi di atas akan produksi Bapak. Nah, apalagi terus terang Pak, jadi level 1, 2, 3 itu kan saya cerita tadi sudah diambil oleh masyarakat dari tahun 2000 awal sampai saya bisa istilahnya apa ya, bukan diamankan lah istilahnya ya, kembali kepada kondisi yang semula itu lebih dari 10 tahun. Jadi pemilik yang baru itu hanya menemukan sisa di atas itu dan baru menemukan itu dari level 4 ke bawah.
itu kan per level tuh 30 meter Pak, jadi di dalam level-level Jadi supaya Pak, pokoknya gini, dari sekian ribu hektar yang dimohon